Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Oktirawina dengan NIM A1D1181059 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar kerja peserta didik merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar. Macam-macam dari lembar kerja peserta didik atau LKPD yaitu 1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Kemudian, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan. Kemudian, LKPD yang berfungsi sebagai penunjuk praktikum. Manfaat dari lembar kerja peserta didik atau LKPD yaitu 1. Dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Kemudian, manfaat dari lembar kerja peserta didik atau LKPD yaitu 1. Dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang keempat, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Kemudian, persyaratan dalam penyusunan LKPD yaitu 1. Persyaratan didaktif. Lembar kerja peserta didik sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses belajar mengajar harus memenuhi persyaratan didaktif. Artinya, suatu LKPD harus mengikuti azas belajar mengajar yang efektif, yaitu memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKPD yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang lamban, yang sedang maupun yang pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik untuk mencari tahu, memiliki variasi stimulasi melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika dalam diri peserta didik. Kemudian, pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi peserta didik atau intelektual, emosional, dan sebagainya, bukan ditentukan oleh materi bahan ajarnya. Kemudian syarat konstruksi. Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik, menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan peserta didik, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambarkan pada LKPD, menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan LKPD, memiliki tujuan belajar yang jelas, serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Kemudian yang ketiga yaitu syarat teknis. Dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin atau Romawi, menggunakan huruf tebal agak besar, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik, mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi.
Kemudian yang kedua, ada gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Yang lebih penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKPD. Apabila suatu LKPD ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik bagi peserta didik. Apabila ditampilkan dengan gambarnya saja, itu juga tidak mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi yang baik adalah LKPD yang memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan. Demikianlah penjelasan tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.